Pelan-pelan. Panas sekali. Menyebalkan sekali. Panas sekali. Semuanya akan baik-baik saja setelah kita sampai di kamar. Dasar mesum. Berhenti di situ. Sialan. Di mana dia? Lepaskan. Lepaskan aku. Leontin Gyok ini untukmu. Bantu aku. Selusucan orang terkaya di Jiangchen. The film was translated and narrated by M Media. Habislah sudah. Aku benar-benar tidur dengan orang asing. Kemana kamu akan pergi? Dia tidak berniat memeras uang dariku kan? Dengan biaya berapapun, temukan wanita yang menyelamatkanku tadi malam. Dia memiliki Leontin Gyok leluhur keluarga Su, dan di lehernya, tanda lahir berbentuk bulan sabit. Kamar sewaan Ling Manley. Kemana saja kamu? Apa kamu tahu bahwa kamu telah menyinggung Direktur Ji dan membuatku kehilangan pekerjaan? Manli, jangan khawatir. Masuk. Dulu di desa, aku bisa menandingi siapapun dalam minum. Tapi kemarin, setelah hanya 1 gelas, dari bajingan itu aku pingsan. Dia pasti membiusku. Ayo, mari kita lapor polisi. Kita tidak boleh membiarkan dia terus menyakiti orang lain. Lupakan saja. Kita tidak punya bukti apapun. Apa gunanya melapor ke polisi? Aku minta maaf, Kyuli. Aku tidak tahu. Dia benar-benar membiusmu. Di mana kamu semalam? Kamu tidak pulang semalaman. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku tidak bisa membiarkan Manli tahu tentang apa yang terjadi tadi malam. Kalau tidak, dia pasti akan khawatir. Aku sudah kembali, bukan? Manli, memangnya kenapa kalau kamu kehilangan pekerjaan sebagai model? Kamu sangat berbakat dan sangat cantik. Kamu pasti akan menemukan pekerjaan baru. Mudah bagimu untuk bicara. Pekerjaan modelingku hilang. Aku bahkan tidak punya cara untuk membayar sewa sekarang. Pakai saja ini untuk keadaan darurat sekarang. Jika orang itu datang mencariku nanti, aku akan mencari cara untuk membayarnya kembali. Manli, ini. Ambil ini. Gunakan untuk keadaan darurat dulu. Aku akan pergi wawancara untuk mencari pekerjaan baru. Jangan terlalu khawatir. Aku pergi dulu. Pegadaian. Bos, bisakah Anda membantuku memeriksa Leontin Gyok ini? Berapa harganya?
Ini adalah liontin pusaka keluarga Zhou. Apa katamu? Presiden Zhou telah mengeluarkan sayembara di seluruh kota hari ini. Siapapun yang memakai ini adalah penyelamat Presiden Zhou dan calon nyonya muda keluarga Zhou. Istri orang terkaya di Jiangcheng. Zhu Zuchen. Liontin ini diberikan kepadaku oleh Qiu Li. Bagaimana bisa dia di hari pertamanya di kota bisa terlibat dengan Presiden Grup Zhu Zuchen? Nora, dari mana Anda mendapatkan liontin ini? Qiu Li. Aku minta maaf. Aku tidak sengaja menghilangkan liontinmu. Jangan khawatir. Aku pergi wawancara sekarang. Setelah wawancara, aku akan segera meminta uang muka gaji. Dengan begitu kita bisa membayar sewa. Si bodoh ini. Gadis udik berubah menjadi burung phoenix. Kesempatan luar biasa seperti itu. Untuk diserahkan begitu saja padaku. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku mengambilnya untukmu. Tolong bantu aku menghubungi Tuan Zhu. Aku adalah penyelamatnya. Resor Kilang Anggur Grup Zhou. The film was translated and narrated by M Media. Premier Manager depan. Berhenti di situ. Ini adalah resor kilang anggur bintang 7. Apakah tempat seperti ini pantas dimasuki oleh orang sepertimu? Siapa orang ini? Berani-beraninya dia masuk dengan pakaian seperti itu. Halo, saya di sini untuk melamar posisi sommelier. Kamu melamar seseorang yang bahkan tidak bisa membedakan antara baijiu dan anggur merah, melamar menjadi sommelier. Setiap botol di sini harganya lebih mahal daripada biaya hidupmu selama setengah tahun. Pergi dari sini. Baik itu Huaguo Baijiu atau anggur merah yang dibawa dari barat. Bahan baku jenis apa yang tidak bergantung pada tanah dan petani? Apa hak Anda memandang rendah saya? Dan apa yang membuat Anda berpikir saya tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan ini? Kamu. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Selama kamu bisa mengidentifikasi dengan benar vintage profil rasa dan proses penuaan anggur ini, aku akan percaya bahwa kamu mampu melakukan pekerjaan ini. Jika tidak, segera keluar dari tempat kami. Ini adalah Fetian Multai 15 tahun. Selama proses penuaan anggur ini disimpan di Tongkahui X selama lebih dari 5 tahun. Selama fermentasi sekunder, madu ditambahkan untuk penyempurnaan. Sayangnya gudang bawah tanahnya memiliki tingkat kelembapan 0,3% di atas batas. Sayang sekali produk sebagus ini. Apakah gadis ini bidadari yang turun ke bumi? Bagaimana mungkin dia bisa membedakan semua itu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Seseorang, usir dia dari sini. Berhenti. Berhenti. Pria ini. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Rasa dan tahun pembuatan anggur ini. Mengapa tiba-tiba berubah? Apakah hanya karena dia berasal dari desa? Zhu, Presiden Zhu. Saya salah. Jika aku ingat dengan benar. Kamu juga berasal dari desa. Sekarang kamu sudah belajar untuk mempersulit orang desa. Jika aku pernah melihatmu menilai orang dari penampilan mereka lagi, kemasi barang-barangmu dan pergi. Manajer Ren, tamu di ruang VIP 3, sangat cerewet soal anggur dan hidangan. Sampai kami sudah menggantinya 3 kali, dan mereka masih belum puas. Tamu itu, kita tidak boleh menyinggung mereka. Kenapa Anda tidak membiarkan saya mencoba? Saya sudah mencicipi anggur bersama kakak sejak kecil. Dan saya tahu cara memasangkan hidangan. Saya pasti tidak akan membuat kesalahan. Manajer Ren, bukankah Anda bilang kilang anggur kita melarang orang udik masuk? Bagaimana bisa orang seperti ini begitu lancang di depan Anda?
Nona muda, gadis udik sepertimu yang minum minuman keras campuran. Bagaimana beraninya kamu mencoba mengajari kami cara memilih anggur? Diam. Tidakkah kamu lihat Presiden Zhu ada di sini? Kamu masih saja memandang rendah orang lain. Jika kamu bisa memuaskan Qin, aku akan setuju untuk membiarkanmu bekerja di kilang anggur. Benarkah? Tanda lahir berbentuk bulan sabit. Kemana kamu akan pergi? Terima kasih. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Mungkinkah dia wanita yang menyelamatkanku malam itu? Presiden Zhu. Presiden Liu itu sangat pemilih, dan dia berencana untuk berinvestasi sebesar 100 juta. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan gadis bisa menanganinya? Ini terlalu berisiko. Dia mampu menyebutkan tahun pembuatan anggur, profil rasa dan bahan-bahannya secara akurat. Saya percaya padanya. Ayo pergi. Ayo kita lihat. Presiden Liu. Cukup. Berhenti bicara omong kosong. Presiden Zhu Anda mengatakan Presiden Liu. bahwa anggur di sini sangat luar biasa. Saya datang ke sini untuk berinvestasi 100 juta, tapi saya bahkan tidak mendapatkan segelas anggur yang layak. Jika Anda terus The film membodohi was saya seperti ini, translated kesepakatan and investasi narrated ini by M Media. batal. Ini Minggir. Kiuli. Apa kamu sudah gila? Hidangan ini rasanya enak. Tapi sayang sekali untuk anggur sebagus ini. Anda ingin mengerti cara meminumnya, bukan? Saya akan mengajari Anda. Manajer Ren, bersihkan mejanya. Piring samping. Anggur bersoda Perancis ini adalah favorit sang raksasa keuangan, James Bond. Dia meminum ini setiap kali pergi dengan wanita. Rasanya segar di mulut. Jika Anda mengesapnya perlahan, Anda akan merasakan keanggunan yang menyegarkan. Hidangan dinginnya cukup menyegarkan dan sangat cocok dengan anggur bersoda ini. Silakan coba sepotong mentimun. Ini akan memberi Anda perasaan seolah berada di ladang. Ada kualitas yang menyegarkan di dalamnya. Rasanya sedikit romantis. Tapi Bond adalah seorang raksasa. Anggur yang dia minum bukan untuk orang biasa. Anggur putih ini harganya terjangkau. Dengan kualitas yang konsisten. Diproduksi di wilayah Burgundy negara H. Meskipun rasanya tidak terlalu manis. Kompleksitas rasanya kaya. Kunyah sepotong daging sapi. Lalu cicipi anggurnya. Anda akan merasakan myoglobin meledak dengan anggun di mulut Anda. Itu berubah. Itu benar-benar berubah. Serat otot daging sapi ini, di bawah pengaruh alkohol, menjadi sangat kenyang. Sungguh ajaib. Nona muda, kamu punya bakat. Mengapa tidak mempertimbangkan pindah ke perusahaan saya? Presiden Liu. Membajak staf saya langsung di kilang anggur saya sendiri. Bukan tindakan yang sopan. Nona muda ini adalah tipeku. Presiden Zhu, selama Anda bersedia melepaskannya, saya akan berinvestasi lagi 100 juta setahun. Bagaimana menurut Anda? Karyawan saya. Bukanlah alat tawar menawi AR. Sepertinya saya
tidak berjodoh dengan nona muda ini. Presiden Zhu, saya sangat puas. Dengan anggur hari ini, saya menantikan kerja sama kita. Bos, apakah ini berarti saya lulus wawancara? Tentu saja. Lalu, bisakah saya mendapatkan 5.000 sebulan? Saya baru saja memulai. Apakah 5.000 terlalu banyak? 3.000 juga tidak masalah. Gaji tahunan. 500.000. Berapa? 500.000. Bos, Anda sangat baik. Aroma ini sangat akrab. Tanda lahir aroma. Dia benar-benar wanita dari tadi malam. Pesona ini. Kyuli. Presiden Zhu, orang yang Anda cari telah ditemukan. The film was translated and narrated by M Media. Leontin, yang baru saja saya beli. Bagaimana bisa rusak? Jadi itu baru saja dibeli. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Manajer Ren. Segera proses penerimaannya untuk Kyuli. Baiklah, Lanjutkan. Saya menaruh harapan besar padamu. Bos, saya akan melakukan yang terbaik. Itu benar-benar orang terkaya di Jiangqing Juzuchen. Presiden Zhu, ini nona muda ini. Apakah ini milikmu? Bukankah ini gantungan ponsel Kyuli? Itu milikku. Bagaimana bisa berakhir di tanganmu? Kamu meninggalkannya di hotel saat kamu melarikan diri. Apakah kamu lupa? Halo, kakak. Gadis dari desa yang kubawa kemarin. Apakah dia melayanimu dengan baik? Bagaimana dengan posisiku sebagai model utama? Lin Manli, bukankah rencananya adalah membius dia? Bagaimana dia bisa lolos? Apakah kamu berani mempermainkanku? Mulai saat ini, kamu dipecat. Halo. Kyuli, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu menyelamatkan Presiden Zhu di tempat tidur. Aku akan dengan senang hati mengambil keuntungan ini. Menggantikanmu. Maafkan aku, Presiden Zhu. Saat aku pergi pagi tadi, aku sangat gugup. Sampai aku melupakannya. Aku tidak pernah menyangka Anda akan menyimpannya untukku selama ini. Ini Leontin jokmu. Tentang semalam. Saya akan bertanggung jawab atas dirimu. Zuchen. Aku pikir kamu tidak mengingatku. Tidak. Aroma pada dirinya. Berbeda dari tadi malam. Itu memang Leontin Giok, saya benar. Apakah saya hanya terlalu banyak berpikir? Semuanya berakhir. Itu Kyuli. Jika kebenaran terungkap, aku tamat. Kenapa kamu tidak menjawab teleponmu? Hanya panggilan spam tentang asuransi. Saya ada perjamuan malam ini. Antar Nona Lin pulang dulu. Dimengerti. Saya tidak bisa bergabung denganmu untuk makan malam hari ini. Mari kita lakukan lain kali. Oke. Presiden Zhu, Restoran mewah. Presiden Zhu, apakah wanita cantik ini istri yang melegenda itu? Dia sudah menikah. Kyuli. Sekretaris saya. Saya terlambat. Minuman ini adalah siulan untuk kalian semua. Bos, saya memiliki toleransi rendah terhadap alkohol. Saya akan minum atas namanya malam ini.
6.000 perputaran untuk mereka berenam selama saya bisa menandingi mereka dalam minum. Saya bisa dengan mudah menghasilkan lebih dari 10.000 malam ini. Sangat mudah menghasilkan uang dari orang kaya. Presiden Shu, sekretarismu benar-benar pahlawan di antara para wanita. Selama kita minum sepuasnya malam ini, kemitraan antara keluarga Wang dan keluarga Zhu akan berlipat ganda. Saya juga akan melipat gandakannya. Kita semua akan melipat gandakannya. Lipat gandakan. Kesepakatan ini sudah di tangan. Setelah mendapatkan uangnya, saya akan mengajak Manli belanja. Itulah gunanya sahabat, menghabiskan uang bersama. Setuju. Pelayan bawakan minumannya. Sekretaris Q, Anda duluan atau kami? Saya duluan. Mengesankan. Lanjutkan. Sekretaris Q memiliki kapasitas minum yang luar biasa. The film was translated and narrated by M Media. Selesai. Lanjutkan, jangan berhenti. Ayo. Berhenti minum. Tali ini terlihat sangat familiar. Leontin Giok ini untukmu. Bantu saya. Pria dari tadi malam. Itu dia. Sudah menikah tapi masih bermain-main. Dia benar-benar orang jahat. Dasar bajingan. Jangan ganggu aku. Orang jahat. Membicarakan saya. Kenapa? Kenapa Zhu Zuchen bisa menyentuh Kiuli sialan itu? Bahkan tidak melirikku. Apa sebenarnya kekuranganku dibandingkan dia? Dia sedang makan malam bisnis malam ini. Dia pasti akan benar-benar mabuk. Saat itu, jika kita berhasil melakukannya, tidak ada yang akan berani mempertanyakan statusku. Bibi Sun, apakah sup reda mabuknya sudah siap? Aku akan mengantarkannya ke Pak Ju sekarang. Semuanya. Presiden Zhu kita berkata bahwa dia ingin membuat kalian semua kalah minum malam ini. Saya kuat minum. Kenapa saya harus takut pada wanita sepertimu? Ayo minum. Minum. Sekretaris Q, saya mengaku kalah. Desak. Perpanjangan kontrak. Jangan jadi pengecut Presiden Wang. Terus minum. Berhenti minum. Kamu mabuk. Kita sepakat 1.000 per gelas. Saya sudah minum setidaknya 150 gelas. Kalau begitu Anda harus membayar saya 150.000. Demi uang. Kamu bahkan rela mempertaruhkan nyawamu. Dengan kartu ini, saya bisa membangunkan kakak saya rumah baru.
Dan saya bisa membayar sewa untuk sahabat saya. Presiden Su Anda tidak akan mengerti. Orang seperti kami dari desa harus mempertaruhkan nyawa demi mencari uang. Saya akan mengantarmu pulang. Apakah kamu baik-baik saja? Meskipun dia itu bajingan, dia memang sangat tampan. Presiden Shu, istrimu ada di sini untuk membawakan sup reda mabuk. Sayang, aku di sini untuk membawakan musuh peredam mabuk. Anda sudah punya istri dan masih memeluk saya. Lepaskan. Suamiku, aku The khawatir film was kamu terlalu banyak translated minum. and Jadi aku narrated secara by khusus. M-Media. Keluar. Nona Lin, Presiden Zhu tidak suka diganggu saat perjamuan. Tolong pergilah. Apakah kamu tidak apa-apa? Biar saya mengantarmu pulang. Anda sudah punya istri, tapi masih mengantar saya pulang. Anda pria yang buruk. Saya baru saja mendapatkan 150.000. Sewa Manli sekarang sudah terbayar. Saya harus membagikan kabar baik ini kepadanya segera. Apa yang baru saja dia panggil saya? Saya tidak mendengar apa-apa. Apa kamu buta? Mohon maaf, Nona. Permisi. Kyuli, Kamu benar-benar seperti hantu yang tidak mau meninggalkanku. bantu saya membungkus pakaian itu. Jati pakaian ini. Juzu Chen yang membelikannya untuknya. Bajingan ini. Beraninya kamu mencoba merayu priaku. Kyuli. Sudah berakhir. Aku tidak bisa membiarkan dia mengenaliku. Nona, apakah Anda mencari saya? Mohon maaf, aku salah mengira kamu sebagai orang lain. Kyuli mengenakan pakaian kelas atas yang diberikan Zuchen padanya. Mungkinkah mereka? Suamiku, ini sup redam mabuk yang kubuat untukmu. Mulai sekarang tanpa izin saya. Kamu tidak diizinkan datang mencari saya. Jangan paksa saya mengatakannya untuk kedua kalinya. Apakah itu karena latar belakangku yang rendah? Aku memberikan kesucianku padamu, dan sekarang kamu tidak menghargaiku lagi. Jangan gunakan latar belakangmu sebagai alasan. Rasa hormat adalah sesuatu yang kamu peroleh untuk dirimu sendiri, bukan sesuatu yang diberikan orang lain kepadamu. Kamu terlalu banyak minum malam ini. Biar aku mengantarmu pulang. Saya tidak menyentuh alkohol sedikit pun malam ini. Semuanya adalah sommelier tadi, yang meminumnya untuk saya. Maksudmu orang itu adalah sommelier perusahaan. Dia hanya seorang pekerja migran. Bagaimana dia punya hak untuk menemanimu ke perjamuan? Meskipun Kyuli berasal dari desa, dia visin dan tegas dalam pekerjaannya. Dia tidak pernah mengasihani diri sendiri, karena latar belakangnya. Tapi kamu seharusnya tidak memberinya gaun semahal itu. Bagaimanapun juga, dia hanya seorang pekerja migran. Pakaian dimaksudkan untuk dikenakan oleh orang, bukan oleh latar belakang mereka. Jika kamu terlalu bosan di rumah, pergilah keluar dan cari kesibukan. Biar sadar kembali. Kyuli, kenapa kamu ada di mana-mana? Awalnya aku pikir, kamu hanya gadis sudik dari desa. Aku tidak menyangka kamu punya tipu muslihat untuk tetap berada di sisi Juzu Chen. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika terus begini, kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Aku harus pergi ke apartemen sewaannya malam ini dan menyelesaikan masalah ini sekali untuk selamanya.
Manli. Saya mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi. Kita tidak perlu khawatir tentang uang sewa lagi. Kamu bau alkohol. Pekerjaan bergaji tinggi seperti apa yang kamu temukan? Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang melibatkan menjual tubuhmu. Apa yang kamu pikirkan? Saya bekerja di kilang anggur Grup Siu. Mereka mempekerjakan saya sebagai sommelier. Grup Je? Itu bukan Ju Zuchen kan? Aku dengar dari orang lain bahwa dia adalah seorang penyimpang. Kamu bekerja di kilang anggurnya. Itu terlalu berbahaya. Kamu harus segera berhenti. Dia mungkin sedikit eksentrik. Tapi dia sebenarnya cukup baik kepada stafnya. Jika dia tidak memberikan persetujuan, manajer hampir tidak mempekerjakan saya karena saya berasal dari desa. Kiuli, kamu terlalu naif. Apakah kamu benar-benar berpikir seseorang seperti Ju Zuchen akan benar-benar bersikap baik kepada bawahannya? Itu tidak lebih dari permainan kucing dan tikus yang dimainkan oleh kaum elit yang secara khusus menargetkan kelinci kecil yang polos The film sepertimu, was yang tidak translated punya status and atau latar narrated belakang. by M. Kamu Media. terlalu dramatis. Pakaian yang kamu kenakan ini, dia yang memberikannya padamu kan? Aku pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah koleksi sampul majalah. Bernilai setidaknya 500.000. Berapa harganya? Pakaian ini 500.000. Untuk seorang bos yang hanya memberikan hadiah secara santai kepada karyawan baru, pakaian senilai lebih dari 500.000. Apa rencananya? Apa kamu tahu, temanku di lingkaran modal mengalami gangguan mental karenanya. Dia akhirnya harus mengganti identitasnya dan melarikan diri ke luar negeri untuk menghindar. Pantas saja dia menatap saya seperti itu. Apa katamu? Zhu Zuchen benar-benar orang jahat. Tapi Manli, justru karena itulah saya harus tetap di sini. Saya akan mengumpulkan bukti untuk menuntut keadilan bagi gadis-gadis yang telah dia sakiti dan secara pribadi menjebloskan bajingan ini di penjara. Baik, kamu jalang. Tidak mau mendengarkan nasihat baik ya? Karena kamu tidak mau meninggalkan Ju Zuchen. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Saya secara khusus meminta seseorang membawakannya sup reda mabuk. Namun dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Siapa sangka Presiden Zhu yang terkemuka bisa benar-benar ditaklukkan oleh seorang gadis kecil. Ternyata dia belum melihatnya. Bukankah saya sudah menyuruhmu untuk menyerahkannya secara pribadi? Saya akan mengantarkannya sekarang. Lupakan saja. Ayo pergi. Manli benar. Dia sudah memiliki tunangan, namun dia masih saja berselingkuh di mana-mana. Dia benar-benar munafik yang mempermainkan perasaan orang. Kiuli, Selamat pagi Presiden Xiu. Kebetulan sekali. sekarang jam kerja. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Saya baru saja akan mulai bekerja. Tunggu sebentar. Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan Presiden Xiu? 3 hari dari sekarang, pencicipan anggur internasional akan diadakan di Grup Zhu. Saya telah memutuskan untuk mempercayakan tanggung jawab penuh kepadamu. Ya Pak, saya jamin saya akan menyelesaikan tugas itu. Kalau begitu, jika tidak ada hal lain Presiden Xiu, saya akan pergi. Presiden Zhu, Nona Q ini sepertinya punya cukup banyak pendapat tentang Anda. Bonus bulan ini dibatalkan. Mulut saya sejujurnya, Presiden Zhu. Manajer Ren. Duduk. Anda bilang lewat telepon bahwa Anda bisa membantu saya kembali ke grup Zhu.
Mengapa saya harus percaya padamu? Karena aku adalah Manli. Tunangan Juzu Chen. Jika kamu ingin meninggalkan Departemen Pelatihan dan kembali ke kilang anggur, aku bisa membantumu. Tapi aku punya satu syarat. Bantu aku berurusan dengan seseorang. Siapa? Qiuli. Nyonya, 3 hari dari sekarang, Grup Zhu mengadakan acara pencicipan anggur internasional. Saya dengar, ini terkait dengan penilaian investasi internasional Grup Zhu. Selama saya membuat sedikit masalah, Qiuli tidak akan bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Acara pencicipan anggur internasional ini sangat penting bagi reputasi Grup Zhu. Setiap detail kecil harus sempurna. Tenang saja Supervisor Q, anggurnya sudah siap. Delegasi Amerika akan tiba dalam 10 menit. Master Sommelier, mobil Tuan Tua Q akan tiba dalam 15 menit. Alur layanan sommelier telah diperiksa ulang 3 kali. Ember es di meja 3 harus diturunkan suhunya 2 derajat. Anggur grup A ada di penyimpanan dengan suhu terkontrol. Sommelier sedang memasuki saluran 2. Pindahkan gelas burgundi ke area pencicipan buta. Kelompok anggur pencuci mulut harus mulai melakukan dicanting sekarang. Dimengerti. Dimengerti. Supervisor Q, bagaimana persiapannya? Tuan Besar Q menilai secara pribadi, tidak boleh ada kesalahan. Presiden Xiu, semuanya sudah siap. Delegasi Amerika akan tiba dalam 5 menit. Bagus, kamu lanjutkan dan kerjakan tugasmu dulu. Ren Liang, bagaimana keadaannya di sana? Nyonya, jangan khawatir. Mobil Tuan Tua Q, saya sudah merusaknya. Dia tidak akan bisa datang hari ini. Orang-orang asing dalam delegasi itu pasti akan marah besar saat melihat juri utama tidak ada. Qiuli, kali ini dia tamat. Qiuli, ini semua karena kamu memaksaku. Jika aku membiarkan Juzu Chen melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa kamu merusak pencicipan anggur ini, coba tebak, apa reaksinya nanti? Delegasi asing telah tiba. Apakah kamu sudah menghubungi sopir Tuan Besar Q? Tetap saja, belum tersambung. Segera cari Qiuli. Lihat apa yang sebenarnya dia lakukan. Dimengerti. Kamu adalah orang yang mengatur mobil Tuan Besar. Di mana sopirnya sekarang? Presiden Xiu, saya juga sedang menyelidikinya. Tapi mungkin ada masalah sinyal. Saya masih belum bisa menghubunginya. Saya akan menanganinya jika ada masalah. Tangani itu. Ini adalah acara pencicipan internasional. Jika Tuan Besar Q tidak muncul, anggur inti bahkan tidak akan bisa disajikan. Bisakah kamu bertanggung jawab atas hal ini? Itu adalah kesalahan penjadwalan saya. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang saya, Sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Saya ingin solusi. Presiden Xiu, jika semua cara gagal, saya akan mengambil alih. Apa kamu sudah gila? Ini adalah pencicipan anggur internasional. Kamu mau melanjutkannya? Jika terjadi sesuatu, bukan hanya orang dan anggurnya yang akan hancur. Reputasi dan investasi perusahaan Zhu, semuanya akan musnah. Meski begitu, Qiuli, saya percaya padamu. Qiuli, kali ini, bahkan jika ada pekerja mukjizat turun dari surga, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Dia benar-benar gila. Tanpa ada atasan yang hadir, kamu benar-benar melangkah sendiri. Gadis desa sepertimu. Dan kamu benar-benar ingin menyeret Juzu Chen jatuh. Presiden Zhu, wanita ini adalah sommelier terbaik Anda. Itu benar-benar tidak masuk akal. Kami sudah memeriksa. Master Sommelier Anda adalah seorang pria tua. Mengganti orang di menit terakhir adalah penipuan. Kami sama sekali tidak akan bekerja sama dengan perusahaan yang tidak punya integritas. Ayo pergi. Ayo pergi.
Tunggu. Jika investasi Anda hanya didasarkan pada apakah seseorang datang tepat waktu, maka kemitraan ini sama sekali tidak ada artinya. Anggur yang benar-benar berkualitas tidak didedifikasi oleh satu orang, melainkan dihargai oleh mereka yang memahaminya. Nona, kata-katamu indah. Tapi, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu layak berdiri di sini? Dan bagaimana kamu bisa membuat kami percaya bahwa kamu mewakili seseorang yang memahami anggur? Tujuan Anda untuk perjalanan ini adalah membawa Baijiu Huaguo ke pasar Amerika. Nah, hari ini saya akan mengajari Anda 2 poin paling dasar. Cara memilih anggur berdasarkan target audiens, cara melihat kadar alkohol, dan cara menilai rasanya. Baijiu rasa Jiang dengan kadar alkohol 53 derajat ini dibuat dengan teknik penuaan tradisional, tinggi ester dan rendah aldehida, dengan aroma kaya yang tertinggal dan melapisi gelas. Ini diperuntukkan bagi peminum berpengalaman. Sekali teguh masuk ke tenggorokan, dan aromanya bertahan selama 3 hari. Baijiu rasa Nong dengan kadar alkohol 42 derajat ini terasa halus saat diminum dengan rasa air yang manis. Sempurna untuk anak muda. Meskipun Anda tidak mengerti anggur, Anda akan jatuh cinta pada tegukan pertama. Anda semua seharusnya tidak hanya percaya pada para ahli tua di dokumen Anda, tetapi harus percaya pada seseorang yang bisa membuat pelanggan benar-benar jatuh cinta pada anggur sejak tegukan pertama. Dan hari ini, sayalah orangnya. Menarik. Karena wanita ini bilang dia bisa mencicipi anggur. Maka rekomendasikan anggur untuk saya. Dan yakinkan saya mengapa saya harus memilihnya. Tuan Smith, pinggang bagian bawah Anda sedang tidak sehat. Saya sarankan Anda meminum sebotol Baijiu rasa Jiang dengan kadar alkohol 53% ini. Pirazin di dalamnya melancarkan sirkulasi darah. Efeknya terasa perlahan, tapi Anda cepat sadar. Jadi saat Anda meminumnya, itu justru baik untuk kesehatan Anda. Bagaimana kamu tahu punggung saya sedang sakit? Seorang sommelier tidak hanya harus memahami anggur, tetapi juga memahami orang. Pengobatan tradisional Tiongkok menekankan pada mengamati, mendengarkan, bertanya, dan memeriksa nadi. Saya melihat kulit Anda pucat dan kehijauan. Punggung Anda kaku. Jelas masalahnya ada pada pinggang dan ginjal Anda. Indah, mengapa kamu tidak melihat dan memberitahuku minuman keras apa yang cocok untukku? Nona Lisa, Anda mengalami defisiensi limpa dengan kelembapan tinggi. Energi yang Anda tidak meningkat. Minuman keras rasa kuat 42 derajat ini sempurna untuk Anda. Kandungan etil asetatnya tinggi. Anda akan merasa segar dan jernih setelah meminumnya. Tuan William, Anda memiliki kelebihan api hati. Hindari minuman keras yang kuat. Coba yang ini sebagai gantinya. Ini jenis rasa ringan, diseduh dengan jelai dan kacang polong. Kandungan etil asetatnya rendah. Rasanya lembut, jernih, dan segar. Ini tidak akan merusak hati Anda. Nona Vina, Anda menderita kedinginan dan kelemahan. Minuman keras rasa beras ini adalah yang paling cocok untuk Anda. Difermentasi dengan starter kecil. Kandungan minyak fusel 37% lebih rendah. Ini tidak akan membuat Anda pusing atau sakit perut. Yang terpenting, ini menghangatkan tubuh. Itu benar-benar brilian. Presiden Zhu, saya berterima kasih kepada grup Zhu Anda. Hari ini, Anda telah mengizinkan saya untuk merasakan kedalaman budaya minuman keras Huaguo dan keajaiban pengobatan tradisional Tiongkok. Baru saja, berdasarkan penampilan luar biasa wanita ini, pesanan senilai 1 miliar ini, saya akan menandatanganinya. Senang berbisnis denganmu. Senang berbisnis dengan Anda. Kiuli, saya benar tidak salah menilaimu. Supervisor Q, saya salah paham tentangmu sebelumnya. Mohon terima permintaan maaf saya. Asisten Chen, seluruh masalah ini bermula karena saya. Saya hanya ingin tahu satu hal sekarang. Bagaimana kabar Tuan Tua Q? Saya mengerti. Presiden Xu, Nona Q, kami sudah mencari tahu. Alasan Tuan Tua Q tidak hadir adalah karena Ren Lian merusak mobilnya, menyebabkannya mengalami kecelakaan. Untungnya nyawanya tidak dalam bahaya. Bukankah Ren Lian seharusnya sedang dalam pelatihan? Bawa dia masuk. Dia bahkan tidak mengikuti pelatihan hari ini. Sebaliknya dia bersembunyi di tempat acara, menunggu kesempatan untuk mencelakai Tuan Tua Q. Tujuannya adalah untuk menjebak Nona Q. Xu, Presiden Xu. Saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi, Presiden Xu. Mengapa kamu mencoba mencelakai Kiuli? Saya hanya benci Kiuli. Jika bukan karena dia, saya tidak akan dipindahkan kembali ke departemen pelatihan.
Saya tidak bisa menelan kebencian ini. Hanya karena sedikit keengganan untuk menerima situasi, Anda akan memperlakukan nyawa manusia begitu ceroboh. Qiuli, jangan buang napasmu untuk orang seperti dia. Asisten Chen, kirimkan pemberitahuan. Keluarkan Ren Liang dari grup Zhu. Larang dia dari seluruh industri secara permanen. Dan jangan pernah mempekerjakannya lagi. Bawa dia pergi. Tidak, Presiden Xu, tidak. Beri saya kesempatan. Saya salah. Dia sebenarnya membantu saya. Ini tampak berbeda dari apa yang Manli katakan kepada saya. Untungnya aku masih punya. Menggunakan putra Ren Liang sebagai alat tawar-menawar, aku bisa menggunakannya untuk mengancamnya. Jika tidak semuanya berakhir, Qiuli, kamu beruntung kali ini. Tapi lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Saya, Anda duluan. Anda duluan. Biar saya duluan. Terima kasih karena telah membantuku mengamankan pesanan senilai 1 miliar ini. Aku akan mentraktirmu makan untuk merayakan keberhasilanmu. Bos, saya mengamankan pesanan senilai 1 miliar untuk Anda. Dan Anda mengabaikan saya dengan 1 kali makan. Bagaimana kalau sesuatu yang lebih substansial? Saya tahu pikiranmu hanya tertuju pada uang. Ini. Di dalam kartu ini, ada 500.000. Sebagai bonusmu. Bos benar-benar brilian dan hebat. Karena Anda begitu murah hati. Maka makan malam nanti. Saya yang traktir. Baiklah. Kamu mentraktir saya makan malam. Dan kau membawaku ke sini. Untuk makan jajanan kaki 5. Presiden Xiu, jangan meremehkan warung pinggir jalan ini. Ini adalah tempat pengisian energi larut malam bagi kami para pekerja. Lingkungannya mungkin bukan yang terbaik, tapi rasanya luar biasa. Anda tidak akan melupakannya setelah 1 gigitan. Mari kita The minum film was sedikit translated and untuk merayakan hari narrated ini. by M-Media. Ayo. Jangan minum terlalu banyak. Mie Anda sudah datang. Selamat menikmati. Presiden Xiu, apa yang sedang kamu lamunkan? Mie-nya jadi lembek. Baiklah. Zhu Zuchen, kamu tidak punya waktu saat aku mengajakmu minum kopi. Tapi kamu malah di sini makan jajanan pinggir jalan dengan wanita ini. Qiuli, jika kamu menjadi rusak, mari kita lihat apakah dia masih menginginkanmu sebagai sisa-sisanya. Aku sudah kenyang. Presiden Xu, tunggu sebentar. Ada minyak di wajahmu. Biar aku hapus. Zhu Zuchen. Qiuli. Wanita dari malam itu. Seandainya itu kamu. Presiden Xu, jadwal Anda. Silakan dilihat. Presiden Xu, apa yang terjadi dengan mulutmu?
Kyuli. Kamu menghindariku. Tidak, Lalu kenapakah animu melarikan diri? Kamu mentraktirku makanan kaki lima tadi malam. Segala sesuatu setelah itu terasa kabur. Luka di bibirku ini. Apa kamu tahu? aku mengerti. Jadi dia pasti sedang mabuk dan bertindak begitu agresif. Tetapi, mabuk bukanlah alasan untuk melakukan hal yang salah. Bajingan sekali. Itu pertama kalinya kamu makan jajanan kaki lima. Kamu terlalu bersemangat dan tidak sengaja menggigit lidahmu sendiri. Itu aku. Menggigit bibirku sendiri. Bukan kamu. Lagi pula, Presiden Xiu. Aku akan berangkat kerja sekarang. Jika Anda tidak butuh apa-apa lagi, aku dan sahabatku sudah ada janji pergi mencari camilan larut malam. Jadi aku tidak akan lembur hari ini. Manli, kamu sekarang adalah tunangan Presiden Xu. Jika kamu tiba-tiba mengajakku keluar, apa kamu tidak takut ketahuan? Direktur J. Apa kamu ingat teman wanitaku yang dari desa itu? Apa kamu ingin mendapatkannya? Dia lolos dari tanganku terakhir kali. Dan aku masih sangat marah karenanya. Aku sudah bermimpi untuk berurusan dengannya. Begini selagi kita makan. Tuangkan ini ke dalam gelasnya. Dan dia akan tunduk padamu. The film was Aku tidak berguna translated bagimu and sekarang. narrated by M. Kenapa Media. kamu membantuku? Itu bukan sesuatu yang perlu kamu ketahui. Kamu hanya perlu melakukan tugasmu. Setelah selesai, aku akan memberimu bonus tambahan 1 juta. Manli, kenapa kamu masih bergaul dengan bajingan itu? Apa kamu lupa bahwa dia membiusku terakhir kali? Jangan marah, Kyuli. Direktur Ji tahu bahwa kamu bekerja untuk Presiden Ju. Jadi dia secara khusus memintaku untuk mengundangmu makan malam. Dia bilang dia ingin meminta maaf kepadamu secara langsung. Kyuli, kamu belum lama berada di Jiangcheng. Tidak ada salahnya untuk mengenal lebih banyak orang. Lagi pula, dia masih berhutang gaji padaku. Lakukan saja satu bantuan untukku dan bersabarlah dengannya untuk saat ini. Nona Qiu, saya salah sebelumnya. Saya harap Anda mau memaafkannya demi Manli. Tolong jangan simpan dendam. Di masa depan, saya harap Anda mau membantu bicara kepada Presiden Zhou untuk saya. Jika bukan karena Manli, aku bahkan tidak akan duduk di sini. Benar-benar. Nona Qiu benar. Ayo, mari kita bertiga minum. Aku akan ke kamar kecil dulu. Kalian berdua silakan minum. Sudah mulai bereaksi. Ayo, biar ku bantu. Jauhkan dirimu dariku. Apa yang kamu masukkan ke dalam anggur itu? Apa yang kumasukkan ke dalamnya? Tentu saja sesuatu agar kita berdua merasa senang. Kamu tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Kamu akan lihat betapa hebatnya aku sebentar lagi. Kamu lolos terakhir kali. Tapi kamu tidak akan seberuntung itu malam ini. Malam ini, aku akan tunjukkan
Apa yang mampu kulakukan? Lepaskan aku. Juzu Chen, jika kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa Qiuli ditindih oleh pria lain demi uang, apakah kamu masih akan melindunginya? Qiuli dalam bahaya, cepat selamatkan dia. Adapun kamu, Jinan, aku minta maaf. Aku menambahkan sesuatu ke dalam minumanmu. Dalam 1 jam, kamu akan mati. Tanpa ada yang pernah tahu alasannya. Asisten Chen, siapkan mobil. Kita segera ke Hotel Kingman. Ya, Pergi. Jangan sentuh aku. berteriaklah sepuasmu. Semakin kamu berontak, semakin bersemangat aku. Malam ini, akan kutunjukkan padamu apa yang sebenarnya mampu kulakukan. Kamu mencari mati. The Qiuli. film was translated and narrated by M Media. Bajingan kau. Dari mana asalmu, Han? Berani-beraninya merusak kesenanganku. Kau. Apa kau tahu siapa aku? Aku merasa sangat panas. Sangat panas. Sekretaris Chen, Dimengerti. Dia akan menghadapi hukuman setimpal sesuai hukum. Qiuli, kamu telah dibius. Tetap fokus. Aku merasa sangat kesakitan. Selamatkan aku. Perasaan ini persis sama seperti malam itu. Aku tidak akan memanfaatkanmu dalam kondisi seperti ini. Qiuli, air dingin akan meredam efek obatnya. Bertahanlah. Aku tidak tahan lagi. Cium aku. Apa yang terjadi? Kepalaku sakit sekali. Seluruh tubuhku sakit. Rasanya seperti aku baru saja dipukuli. Kamu sudah sadar.
Ini. Minum air hangat dulu. Tadi malam aku tidur dengan Su Zuchin. Presiden Xiu. Aku tidur denganmu sekali. Dan kamu tidur denganku sekali. Kita impas. Apa yang kamu katakan? Aku sama sekali tidak menyentuhmu tadi malam. Anda tidak menyentuh saya. Kenapa? Takut aku membiusmu? Atau mungkin karena aku tidak menyentuhmu tadi malam. Itu mengecewakan. Tentu saja tidak. Begitukah? Tapi tadi malam, kamu tidak terlihat sependiam ini. Bukankah Anda bilang Anda tidak menyentuh saya? Tadi malam kamu tidak mau melepaskan tanganku. Kamu bahkan bilang aku tampan. Dan bilang kalau dalam hidup ini, kamu hanya akan menikah denganku. Jika aku tidak punya sedikit pengendalian diri, aku takut aku akan melakukannya. Berhenti. Jangan bicara. Jangan bicara lagi. Aku hanya menggodamu. Kamu berendam di bak mandi sepanjang malam tadi. Dia. Kenapa ini berbeda dari apa yang dikatakan Manli? Mungkinkah aku benar-benar salah paham padanya? Presiden Xiu. Bagaimana Anda tahu aku mengalami insiden di restoran kemarin? Tadi malam saat aku sedang lembur, aku menerima pesan singkat ini. Dan langsung bergegas ke sana. Coba lihat apa kamu mengenalinya. Aku tidak. Bukankah kamu bilang sedang makan bersama sahabatmu? Kenapa ada pria yang terlibat? Saat kamu dibius. Di mana dia? The film was translated and narrated by M Media. Asisten Chen. Presiden Xiu, ada kabar buruk. Orang yang menyerang Nona Qiu kemarin telah diracuni dan meskipun sudah mendapat perawatan darurat, dia meninggal. Presiden Xiu, jika Anda memiliki urusan yang harus diselesaikan, Anda sebaiknya segera pergi dan sibuk. Aku baik-baik saja. Qiuli. Pria dari tadi malam itu. Mati. Mati. Bagus. Orang seperti itu memang pantas mati. Tidakkah kamu merasa aneh? Bahwa kalian berdua dibius di saat yang bersamaan. Sahabatmu itu. Manli adalah sahabatku. Dia tidak mungkin mencoba menyakitiku. Siapa tadi namanya? Kamu bersikap sok suci. Aku hampir percaya kamu adalah orang baik. Reaksi yang sangat kuat hanya karena menyebut nama seorang gadis. Manli sangat cantik. Bagaimana jika dia mengincar Manli? Itu. Presiden Xiu. Seseorang seperti Jinan hanya mendapatkan apa yang pantas dia terima. Lihat, aku baru berada di Jiangcheng selama beberapa hari. Siapa yang akan menargetkanku secara khusus? Bukankah aku baik-baik saja? Ambil cuti hari ini. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan di perusahaan. Aku pergi sekarang. Dia tidak terlihat semenyebalkan yang dikatakan Manli, bukan? Sayang sekali, dia sudah punya tunangan. Qiuli, tenangkan dirimu. Apakah dia punya tunangan atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Jangan terlalu dipikirkan. Jangan terlalu dipikirkan. Hei Manli. Kamu pasti sangat khawatir mencariku kemarin. Biarku beritahu, aku dibius oleh bajingan Jinan itu lagi kemarin. Untungnya Presiden Xiu datang tepat waktu dan menyelamatkanku. Syukurlah kamu baik-baik saja. Jinan yang tidak berguna ini, bahkan menghadapi seorang wanita saja dia tidak... Qiuli, kau akhirnya kembali. Kepala desa, bagaimana keadaan kakak saya? Para dokter masih melakukan operasi darurat. Dokter, bagaimana keadaan kakak saya? Tolong beritahu saya. Dia selamat. Tapi lukanya parah. Terutama patah tulang majemuk di kedua kakinya.
Fasilitas medis di daerah ini terbatas. Saya khawatir pemulihan penuh tidak mungkin dilakukan di sini. Dia harus segera dipindahkan ke rumah sakit besar di Jiangcheng. Mungkin dengan begitu akan ada secercah harapan. Dokter. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak saya telah bekerja keras seumur hidupnya. Tidak mudah menungguku tumbuh dewasa. Dan dia bahkan tidak pernah merasakan satu hari pun hidup nyaman. Kyuli, The film was jangan khawatir. translated and Aku akan segera narrated by menghubungi M. rumah Media. sakit swasta terbaik di Jiangcheng untuk mengatur pemindahan dan konsultasi dengan spesialis. Terima kasih, Presiden Xiu. Presiden Xu, operasinya sangat sukses. Dia hanya perlu istirahat dan pulih dengan baik. Tuan tua seharusnya tidak akan kesulitan berjalan lagi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu sebaiknya pergi dan urus bisnismu. Kakek. Akhirnya kakek sadar. Kakek membuatku takut setengah mati. Gadis konyol. Aku baik-baik saja bukan? Siapa pemuda ini? Apakah dia pacarmu? Kakek, jangan bicara sembarangan. Dia adalah bosku. Berkat dialah, aku bisa pindah ke Jiangcheng. Anak muda. Terima kasih banyak. Pak Tua. Kyuli adalah karyawanku. Dia sedang dalam situasi sulit dan sudah menjadi tugasku untuk membantunya. Mohon tenang dan fokus pada pemulihan di rumah sakit. Mengenai pengemudi yang menabrak Anda, saya sudah mengatur penyelidikan menyeluruh. Saya percaya kita akan segera mendapatkan jawaban. Presiden Xu, polisi baru saja mengonfirmasi bahwa kendaraan yang terlibat menggunakan plat nomor palsu. Pelat nomor palsu. Itu berarti ini bukan kecelakaan mobil biasa. Itu disengaja. Itu tidak mungkin. Kakekku adalah orang jujur sepanjang hidupnya. Dia bahkan tidak pernah bertengkar dengan siapapun di gerbang desa. Bagaimana mungkin ada orang yang ingin mencelakainya? Presiden Xu, ada kemungkinan seseorang mengemudi dengan ugal-ugalan dan menggunakan mobil klonnya untuk menghindari kamera lalu lintas. Polisi masih menyelidiki detailnya. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Kyuli, jangan pergi ke pabrik anggur selama beberapa hari ke depan. Tetaplah di sini di rumah sakit dan temani kakekmu. Jika kamu butuh sesuatu, hubungi aku kapan saja. Anda sibuk dengan pekerjaan. Saya tidak akan menahan Anda lebih lama lagi. Kakek, aku pergi sekarang. Aku sudah mentransfer 1 juta itu. Jangan pernah menggangguku lagi. Apa katamu? Zhu Zichen memindahkan kakek Kyuli ke rumah sakit Jiangcheng. Sialan Kyuli. Zhu Zichen adalah tunanganku. Mengapa dia terus membantumu? Lagi dan lagi. Dan Pak Tua sialan itu juga. Dia punya kehidupan yang sangat beruntung. Karena kamu sudah datang ke rumah sakit Jiangcheng. Sebagai sahabatmu. Aku harus berkunjung secara pribadi. Jika Pak Tua keras kepala itu tahu kamu mengganggu pria yang sudah punya tunangan. Aku bertanya-tanya apakah dia akan sangat marah hingga mati. Manli, mengapa kamu ada di sini? Kamu adalah sahabatku. Kakekku mengalami kecelakaan, dan kamu bahkan tidak memberitahuku saat kami tiba di rumah sakit Jiangcheng. Jika aku tidak menelepon ke rumah, aku khawatir aku masih akan tetap dalam ketidaktahuan. Aku takut kamu masih marah, jadi aku tidak memberitahumu. Kakek aku datang menemuimu. Manli ada di sini. Kyuli. Tuankan segelas air untuk Manli. Ya.
Ini adalah ruang rawat VIP termahal di Jiangcheng. Biayanya 100.000 semalam. Kiuli, sejak kapan kamu jadi begitu kaya? 100.000 per malam. Manli, kamu pasti salah paham. Bagaimana aku bisa salah? Lihat, ini adalah rumah sakit swasta terbaik di Jiangcheng. Harga ruang rawat VIP terpampang dengan jelas. Dan kamar tempat kakekmu dirawat adalah bagian dari internal grup Jo. Ruang The film rawat was eksklusif. translated and 100.000 narrated semalam. by M Label harga Media. yang benar-benar selangit. Kiuli, Kakek, aku hanyalah orang tua. Tinggal di tempat seperti ini sungguh sia-sia. Segera panggil bosmu. Mari kita pergi ke rumah sakit daerah saja. Pemulihan sama saja dimanapun, bukan? baiklah. Aku akan segera menghubungi Presiden Xiu. Tunggu. Maksudmu ruangan ini? Diatur untukmu oleh Zhu Zuchen. Kiuli, apa kalian berdua menjalin hubungan? Manli, jangan bicara sembarangan. Kakak masih ada di sini. Dia sudah punya tunangan. Dan aku tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Seorang tunangan. Dulu dia memberimu begitu banyak bonus. Dan sekarang dia mengatur agar kakekmu menginap di kamar seharga 100.000 per malam. Dia adalah pria yang sudah memiliki tunangan. Dia melakukan ini karena dia jelas menginginkanmu menjadi simpanannya. Presiden Xiu, ada dokumen di sini yang membutuhkan tanda tangan Anda. Aku akan pergi ke rumah sakit sekarang untuk menemui kakek Kiuli. Batalkan semua janji temu soreku. Tapi, Presiden Xiu, sore ini, Anda memiliki seminar investasi properti lainnya, dan pihak lain meminta kehadiran pribadi Anda. Apa kamu tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan? Dimengerti, Presiden Xiu. Saya akan segera mengatur semuanya. Manli. Meskipun aku sudah tua, aku belum pikun. Bos Kiuli, bukan tipe orang seperti yang kau katakan. Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu cerdik? Tepat sekali, Manli. Kamu pasti memiliki kesalahpahaman tentang dirinya. Bagaimana kalau begini? Aku akan memperkenalkan kalian berdua suatu hari nanti. Presiden Xiu, Anda datang di saat yang tepat. Rumah sakit ini terlalu mahal. Kakek saya masih ingin kembali ke kabupaten untuk memulihkan diri. Tolong jangan khawatir soal biaya. Anda sudah lanjut usia, dan fasilitas medis di desa tidak memadai. Tolong, tenang saja dan pulihkan diri di sini. Manli. Manli, apa yang sedang kamu lakukan? Kemarilah, biar aku perkenalkan secara resmi. Dia adalah bosku. Xiu Ziqin, Presiden Xiu. Presiden Xiu, apakah Nyonya? Lin Manli. Kenapa kamu ada di sini? Kalian berdua saling mengenal. Dia adalah tunanganku. Zuchen, Anda sebaiknya berbicara dengan Tuan Qiu. Kiuli, mari kita keluar dan bicara. Lin Manli, sejak kapan kamu menjadi tunangan Su Ziqin? Sebelumnya kamu bersikeras kepadaku bahwa karakternya buruk dan mendesakku untuk berhenti dari pekerjaanku. Itu semua bohong? Itu benar. Aku berbohong padamu. Aku ingin kau meninggalkannya untuk pergi sejauh mungkin darinya. Jadi, Leontin Giok itu, kamu tidak pernah kehilangannya sama sekali. Kamu telah menyamar menjadi diriku selama ini. Itu benar. Kau saja yang bodoh. Kau melepaskannya begitu saja. Dan sekarang kau menyalahkanku karena mencurinya. Pasangan yang begitu luar biasa. Jika kau tidak berniat mengambilnya, lalu apa salahnya jika sahabat baikmu mengambilnya untuk dirinya sendiri? Teman baik, kamu telah menyabotaseku berkali-kali. Mulai dari Jinan yang membiusku,
hingga jebakan di Yuan Yishen. Dan bahkan kecelakaan mobil kakakku. Semua hal ini. Kamu yang melakukannya semua bukan? Itu benar. Itu hanya kesialanmu sendiri. Bagaimana bisa Zhu Zuchen itu terus-terusan menyelamatkanmu? Bagaimana bisa kau melakukan ini? Akulah tunangannya. Aku akan pergi The film sekarang was untuk memberitahu Hu translated Seqian and yang sebenarnya. narrated by M Media. Qiuli, bukankah kita sahabat baik? Jangan beritahu dia, aku salah. Kumohon jangan beritahu dia ya. Kamu takut sekarang kan? Kamu telah merencanakan sesuatu untuk mencelakaiku berkali-kali, dan kamu bahkan tidak mengampuni kakakku. Apakah kamu masih ingat bahwa kita dulu adalah sahabat baik? Sejak aku mengetahui kebenarannya, persahabatan kita sudah berakhir. Tapi Qiuli, jangan lupa, saat kamu digigit ular, siapa yang menyelamatkanmu? Itu aku. Qiuli, ada apa? Qiuli, ada apa? Manli, awasi dia. Aku akan mencari bantuan. Oke. Manli, apakah kau yang menyelamatkanku? Ya. Ya. Manli, kamu memang pernah menyelamatkan hidupku. Tapi itu bukan alasan bagimu untuk menyakitiku. Berulang kali. Kamu telah memfitnahku, menyebarkan rumor, dan bahkan mencelakai kakakku. Hubungan kita sudah berakhir sejak lama. Bagaimana jika kukatakan padamu bahwa aku sedang mengandung anak Zhu Zuchen? Kau tidak punya orang tua sejak kecil. Apa kamu menginginkan anakku menjadi sama sepertimu, begitu menderita sejak saat lahir? Manli, ingat ini. Aku membantu anak yang ada di dalam kandunganmu. Bukan kamu. Qiuli, kamu masih sama seperti waktu kecil. Bodoh. Bukankah Manli kembali bersamamu? Presiden Xiu. Lebih baik jika kita menjaga jarak satu sama lain. Anda memiliki tunangan. Dan Manli, dia sedang hamil. Apa? Manli hamil. Presiden Xiu, ini kartu Anda. 500.000 yang Anda berikan kepadaku. Aku belum menyentuh sepeser pun. Anggap saja sebagai pembayaran untuk biaya rumah sakit selama beberapa hari ini. Aku akan membawa kakakku kembali ke desa sekarang. Aku juga tidak akan bekerja untuk grup Su lagi. Kamar rumah sakit ini, kami tidak mampu membayarnya. Kakek, ayo kita pergi.
Tidak, kita harus bergegas. Dan mendapatkan anak dari ini. Nona Lin, Presiden Ju sedang mabuk berat. Saya sudah menyiapkan sup reda mabuk, tapi saya benar-benar tidak seharusnya masuk. Zuchen sudah kembali. Berikan padaku, aku yang akan membawanya masuk. The film was translated and narrated by M Media. Kesempatan itu sudah ada. Saat dia pingsan karena mabuk, aku harus meresmikannya malam ini. Manli. Kenapa harus kamu? Sayang, kau terlalu banyak minum. Aku akan mengantarmu beristirahat. Jika kamu hamil, fokuslah pada kehamilanmu. Keluar. Dia bahkan tidak membiarkanku menyentuhnya. Bagaimana aku bisa hamil? Bajingan ini Kyuli. Bagaimana bisa dia lebih baik dariku dalam hal apapun? Ju Zichen lebih memilih menyentuhnya daripada membiarkanku mendekatinya. Sialan. Dari semua waktu harusnya sekarang. Kenapa harus terjadi sekarang? Ini sangat sakit. Asisten Chen. Ada sesuatu yang tidak bisa saya katakan langsung kepada Presiden Ju. Nona Manli telah mengonsumsi obat untuk kram menstruasi selama 2 hari terakhir ini. Kram menstruasi. Bukankah dia hamil? Presiden Xu, apakah Anda tahu bahwa Nona Manli telah mengonsumsi obat akhir-akhir ini? Bagaimana mungkin dia minum obat kalau dia hamil? Dan itu untuk meredakan kram menstruasi. Apakah menurut Anda kehamilan ini bisa jadi bohong? Kyuli, bukankah kita bilang mau pergi ke desa? Mengapa kita kembali ke rumah sakit? Kau sudah kehilangan pekerjaanmu. Kita seharusnya tidak membuang-buang uang. Kakek fokus saja pada pemulihan. Aku bisa mencari pekerjaan lain. Setelah kakimu membaik, kita akan kembali ke desa. Baik. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Kyuli, bagaimana bisa hal sebesar ini menimpa kakek Kyu? Dan kamu tidak memberitahuku. Jika aku tidak pergi menemui kepala desa tadi malam, berapa lama lagi kamu berencana merahasiakannya dariku? Aku hanya belum sempat melakukannya. Yan Li ada di sini. Kakak Kyu, istirahatlah. Hubungi aku kapan saja jika butuh sesuatu. Bagaimanapun aku sudah melihatmu tumbuh besar sejak kecil. Jangan sungkan denganku. Yan Li. Kau tampak sukses di Jiantan. Carikan pekerjaan untuk Kyuliku. Kakek, aku bisa mencari pekerjaan sendiri. Kyuli, bukankah kamu bekerja di kilang anggur Group Shu? Kamu berhenti? Apakah Xu Zuchun merundungmu? Kembalilah. Ini tidak ada hubungannya dengan Su Zichin. Aku berhenti atas The film kemauanku was sendiri. translated and narrated by M Baiklah, Media. bagus kamu berhenti. Jangan khawatir. Aku akan mencarikanmu pekerjaan. Suamiku. Bibi Sun bilang kau mencariku. Bukankah kamu hamil? Ini adalah dokter kandungan dan ahli gizi terbaik di Jiangchen. Mulai hari ini, dia yang akan bertanggung jawab atas segalanya, termasuk pola makan dan kehidupan sehari-hari untukmu dan bayinya. Dokter pribadi. Nona Manli, mari kita mulai dengan pemeriksaan dasar.
Aku hancur jika mereka memeriksa kebenarannya akan terungkap. Suamiku diperiksa oleh dokter pria. Tidak terlalu nyaman, bukan? Itu kelalaian saya. Tapi bukankah di kamarmu sudah disiapkan obat pereda nyeri? Demi kamu dan bayinya, lebih baik lakukan pemeriksaan yang layak. Saya akan merasa lebih tenang. Sudah berakhir, pasti itu obat untuk kram menstruasi. Dia melihatnya. Mengonsumsi obat ini di awal kehamilan memiliki peluang lebih dari 90% menyebabkan keguguran. Nona Manli, semuanya normal dengan Anda. Itu hanya bisa berarti bahwa Anda tidak pernah hamil sama sekali. Aku mungkin memiliki kondisi tubuh yang unik. Aku rasa aku baik-baik saja. Kita akan memeriksanya sekarang juga. Suami aku salah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak pernah hamil. Aku takut Kyuli akan merebutmu dariku. Aku tidak ingin kehilanganmu. 1 juta. Anggap saja ini kompensasi karena telah menyelamatkanku. Kamu punya waktu 3 jam. Keluar. Kyuli. Karena kau tidak membiarkanku menjadi Nyonya Ju. Jangan harap kau bisa menjadi salah satunya. $5 juta. Culik Kyuli untukku. Presiden Shu, kami telah menangkap pelaku yang menabrak Tuan Qiu. Dia mengklaim orang di balik ini adalah Manli. Manli. Jadi sepertinya pembiusan jebakan. Plot melawan Kyuli. Dan pencurian itu semua perbuatannya. Gawat. Kyuli dalam bahaya. Kyuli. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Ada apa? Baru 2 hari. Dan kau tidak mengenaliku. Lin Manli. Apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Kau mencuri posisiku sebagai Nyonya Ju. Jadi aku ingin kau mati. Bunuh dia. Jika kamu membunuhku, kamu harus membayarnya dengan nyawamu. Membayar dengan nyawaku. Membuatmu menghilang. Tampaknya adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Gadis yang begitu cantik. Sayang sekali jika hanya dibunuh. Biarkan anak-anak bersenang-senang dulu. Lakukan sesukamu. Lepaskan, jangan sentuh aku. Tahan dia. Hari ini aku harus. Bajingan ini. Kau mencari mati. Kyuli. Di mana The film kamu? was translated and Angkat narrated by teleponnya. M Media. Zuzukan. Di mana kamu menyembunyikan Kyuli? Jika terjadi sesuatu padanya, aku akan melawanku sampai mati. Aku juga tidak tahu di mana dia. Ini pasti ulah Lin Manli. Dia ingin mencelakai Kyuli. Kamu mengada-ada Kyuli adalah sahabat terbaiknya. Mengapa dia ingin mencelakai Kyuli? Investigasi polisi terhadap kecelakaan mobil Tuan Qiu menunjukkan Manli pelakunya. Dia sudah menargetkan Kyuli sejak awal. Tunggu.
Aku punya lokasi Manley di ponselku. Jika dia benar-benar berada di balik ini, menemukannya akan membawa kita pada Kyuli. Ini sangat sakit. Bajingan ini. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Jangan buang energimu. Kyuli. Kyuli. Jangan takut. Aku di sini. Lin Manley. Benarkah kamu yang menculik Kyuli? Tidak. Mustahil bagaimana kau bisa menemukanku. Dulu saat kamu mencoba memikatku, kamu bersikeras memasang pelacak di ponselku. Apakah baru beberapa tahun? Dan kamu sudah melupakannya. Pelacak. Lin Manley. Apa kau sudah melupakan semua yang kukatakan padamu? Zuchen, aku salah. Tolong ampuni aku. Itu hanya karena aku terlalu mencintaimu. Mencintaiku. Dengan menipuku lewat kehamilan palsu. Bahkan menculik dan menyakiti orang. Lin Manley. Bagi seseorang sepertimu, mati 10.000 kali pun tidak akan cukup. Apakah kamu baru saja mengatakan dia memalsukan kehamilannya? Lin Manley. Apakah masih ada satu kata jujur yang tersisa di mulutmu? Kamu telah berubah begitu banyak sampai aku tidak mengenalimu lagi. Jika bukan karena Ju Zuchen menolak menyentuhku, aku pasti sudah hamil sejak lama. Jelas kau yang mencurinya dariku. Mengapa kau berpura-pura polos? Apa kau pikir kau layak? Apa katamu? Aku tidak pernah menyentuhmu. Lalu dari mana Liontin Gyuk itu berasal? Liontin Gyuk itu adalah sesuatu yang kuberikan padanya. Dia telah menyamar menjadi identitasku selama ini. Jadi kamu yang menyelamatkanku malam itu. Kamu sudah tahu sejak awal. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Anda punya tunangan. Dan lagi, aku tidak tahu orang yang dibicarakan Manley adalah Anda. Kyuli. Aku minta maaf. Dia memiliki tanda lahir yang sama denganmu. Dan Liontin Gyuk itu. Jadi aku salah mengiranya sebagai dirimu. Maafkan aku. Yang lain, apakah kau melihatnya sekarang? Wanita yang sangat ingin kau lindungi, sudah tidur dengan Ju Zuchen. Apa yang masih kau belah? Masih mempertahankan persona setia itu ya? Kau hanyalah lelucon. Tutup mulutmu. Meskipun Kyuli dan aku tidak berakhir bersama, itu tidak memberimu hak untuk memfitnahnya. Lagi pula, kamu menyewa seseorang untuk memukul kakek Kyu. Satu-satunya penyesalanku adalah aku tidak berhasil membunuh benda tua itu. Dia hanyalah gadis kampung. Bagaimana dia punya hak untuk menempel pada Ju Zuchen? Apa yang tidak dia inginkan? Justru aku hargai. Di mana salahku? The film was translated and narrated by M Media. Asisten Chen. Hubungi polisi. Manley telah menculik seseorang dan menyebabkan bahaya. Bukti-buktinya sudah sangat kuat. Aku ingin dia menghabiskan sisa hidupnya, membusuk di penjara. Ju Zuchen. Tidak. Jangan panggil polisi. Kyuli. Aku salah. Aku memohon padamu. Demi aku yang pernah menyelamatkanmu dulu, tolong jangan panggil polisi. Bantu aku. Aku tidak ingin masuk penjara. Jika aku masuk penjara, hidupku akan hancur. Kamu mengandalkan fakta bahwa kamu menyelamatkanku saat kecil.
untuk membuatku melindungimu, untuk membuatku mengalah dan bersabar. Dan kamu bahkan menginginkan nyawaku. Kali ini, aku tidak akan berhati lembut lagi. Kyuli, kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Tanpaku, kau pasti sudah mati sejak lama. 15 tahun yang lalu, akulah yang menyelamatkanmu. Jika tidak, kau pasti sudah mati digigit ular berbisa. Manly. Kamu bilang kamu menyelamatkan Kyuli 15 tahun lalu. Aku. Kakak Yang Lei. Apa maksudmu dengan itu? 15 tahun lalu. Akulah yang menemukanmu. Kamu tidak sadarkan diri saat itu. Dan aku mempercayakan Manly untuk menjagamu. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan mencuri penghargaan ini dan menipumu selama 15 tahun. Jadi orang yang menyelamatkanku adalah kamu. Manly, kamu telah menipuku sejak kita masih sangat muda. Dan aku selalu mempercayaimu. Pergilah dan katakan apapun yang harus kamu katakan kepada polisi. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Mengapa kita berdua berasal dari desa? Mengapa semua keberuntungan jatuh padamu? Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Pergi sana. Kyuli, jangan terlalu cepat senang. Kau pikir keluarga kaya semudah itu untuk dinikahi? Sudah ku bilang. Penderitaanmu baru saja dimulai. Siapa bilang Kyuliku menikah dengan orang kaya? Kakek. Dasar orang tua bodoh. Apakah kepalamu terbentur hingga kehilangan akal? Dia adalah Juzu Chen yang terhormat. Orang terkaya di Jiangcheng. Kyuli hanyalah gadis dari desa. Katakan padaku, jika itu bukan memanjat status sosial. Lalu apa namanya? Anda salah paham. Tetua Kyul adalah sommelier paling terkenal di Huaguo. Asetnya 10 kali lipat dari keluarga Su. Hanya saja pria tua itu tidak menyukai hiruk pikuk kota dan selalu hidup sederhana. Kakek. Kamu. Kyuli. Saya baru mengetahuinya dalam 2 hari terakhir bahwa sommelier terbaik di Huaguo, Tetua Kyul, adalah kakakmu. Maafkan saya karena tidak memberitahumu lebih awal. Kyuli. Kakak menyembunyikannya darimu. Karena aku takut kau akan menjadi sombong. Kau tidak mengecewakanku. Aku menonton video kompetisi pencicipan anggur internasional. Sudah waktunya. Aku harus pensiun. Memikirkan bahwa semua perjuanganku hanyalah lelucon. Seret mereka pergi. Su Zhutin. Aku ingin memperingatkanmu. Jika kau gagal, Kyuliko, aku tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir kakak. Dia adalah bintang dalam hidupku, napas dalam hatiku. Aku akan melindunginya dengan nyawaku, mencintainya, bahkan melebihi diriku The sendiri. film was Dalam 3 hari, translated and akan ada pernikahan narrated by untuk M. Kyuli dan Media. aku. Kami masih menunggumu untuk meresmikan pernikahan kami. Dan aku juga. Bagaimanapun aku adalah kakaknya. Kalian berdua akan menikah. Apa kamu tidak akan mengundangku? Aku beritahu kamu. Jika kamu berani merundungnya, aku juga tidak akan melepaskanmu. Siapa yang bilang aku akan menikah denganmu? Jika bukan menikah denganku, siapa yang rencananya akan kau nikahi? Kyuli, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari genggamanku seumur hidup.
3 hari kemudian. Kyuli. Karena Zuzu Chun benar-benar mencintaimu. Aku harus melepaskannya juga. Aku mendoakan kebahagiaan kalian berdua. Kyuli. Maukah kamu menikah denganku? Bangun cepat. Begitu banyak orang yang menonton. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan beranjak. Aku setuju. Bahkan jika kamu terus menempel padaku seumur hidup, aku menerima nasibku.